Salam semua para tetua, jumpa lagi bersama Mimin di channel Alurmu. Semoga para pendengar Alurmu selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan, kesehatan, serta rezeki yang cukup. Oke, Mimin langsung lanjut ceritanya. Selamat mendengarkan dan hidupkan imajinasi para tetua. Cerita pun dimulai. Di ranah Xiantian level berapa sebenarnya Penatua King Sui? Sebagai gurunya, apakah kamu sadar? Zhu Qing bertanya pada Ye Jianghe setengah menggoda, tapi serius. Tentang ini, aku juga benar-benar tidak yakin, jawab Ye Jianghe tersenyum, malu. Bagaimanapun, ketika muridnya kuat, itu membawa kehormatan bagi gurunya, tetapi ketika muridnya lebih kuat dari gurunya, dan belum mempelajari satupun teknik gurunya, itu adalah sesuatu yang tidak bisa dipahami oleh orang lain. Setelah orang-orang dari klan Tong pergi, King Sui ingin mundur juga. Namun, pada saat itu, seorang wanita naik ke arena. Dia berkembang dengan baik dengan sosok yang mempesona. Kehadirannya mempesona, dan dia memancarkan pesona yang memabukkan saat dia berjalan. Rambut indahnya tergerai di bahunya. Dia memiliki mata yang indah seperti bunga persik dan hidung yang tegak. Dia memiliki bibir bunga sakura yang sedikit meninggi yang dapat memicu pikiran siapapun menjadi liar, meskipun itu bukan bibir terindah yang pernah dilihat King Sui. Dia memiliki sosok terbaik yang proporsional seperti ular, dan pantat yang berkembang dengan baik yang menonjol pada sudut yang tepat. Lekuk tubuhnya sangat indah. Saat dia berjalan, dia mengikat sabuk bersama dengan sepasang kakinya yang ramping dan panjang. Seolah-olah dia adalah peri yang berjalan-jalan. Wow, wanita paling cantik dari Sekte Sukacita. Seseorang dari kerumunan berteriak, Sekte Sukacita, cek-cek, siapapun yang bisa menahan seorang wanita dari Sekte Sukacita pasti akan mati karena kebahagiaan, ucap seorang paman memandang wanita di atas panggung dan mengerang. Para wanita dari Sekte Sukacita tidak hanya cantik, tapi skill mereka di tempat tidur juga yang terbaik. Orang-orang yang bisa memasuki Sekte Sukacita semuanya menjalani kehidupan yang lebih baik daripada dewa, ucap seorang pemuda yang penuh gairah. Saudaraku, kamu benar. Sayang sekali persyaratan untuk masuk ke Sekte Sukacita terlalu keras. Bahkan jika seseorang bisa masuk, dia belum tentu bisa berlatih duo kultivasi, jawab pemuda lain meratap. King Sui melirik wanita itu dan tidak bisa tidak mengakui bahwa wanita di depannya sangat cantik, sampai-sampai dia tidak akan kalah dari Wenren Wu Suang. Namun, pikiran King Sui dipenuhi dengan si King Suang, jadi dia ingin mengabaikan wanita itu secara langsung. Saya ingin menantang Anda. Suara seorang wanita dengan semburat magnet yang tidak berkelamin terdengar. Kedengarannya sangat bagus, dan itu sebanding dengan Huoyun Liuli, menyebabkan King Sui membeku. Maaf Nona, aku hanya membunuh, dan aku tidak ikut serta dalam kompetisi, jawab King Sui menatap wajah menggoda dan menawan itu, terutama bibir lembut dan seksi yang akan membuat pria menjadi gila. Saya tidak takut, dan saya putuskan untuk menantang Anda, ucap wanita itu. Ekspresi wanita itu tidak berubah sama sekali. Dia memiliki wajah menarik yang menyembunyikan keseriusan dan kekeras-kepalaannya. Sudah cukup, aku tidak tertarik dan aku sedang sibuk. Jangan paksa aku, jawab King Sui berniat untuk pergi. Apakah Anda mengkhawatirkan wanita dari Sekte Wangi Terik itu? Tanya wanita itu sambil mengulurkan tangannya untuk menghalangi jalan King Sui. Wush! King Sui mengayunkan pedang biduk yang masih terbungkus dalam sarungnya ke bahu wanita itu. Serangan itu seperti bintang jatuh yang mengejar bulan. Wanita itu didorong mundur beberapa langkah tetapi dia berhasil tetap berdiri. Tetesan darah terlihat di sudut bibirnya. Aku tidak ada waktu, tapi jika kamu terus menghalangi jalanku, aku akan membunuhmu, ucap King Sui sangat kesal, dan dia langsung menuju ke di mana Sekte Wangi Terik berada. Jianghe, aku tidak tahu bahwa muridmu begitu keren, ucap Zhu Qing kepada Ye Jianghe. Tidak kusangka bahwa seorang pemuda yang tampak pemalu benar-benar bisa menghancurkan bunga dengan kejam, ucap Zhu Qing. Mata Zhu Qing bersinar saat dia melihat King Sui. Ye Jianghe tampak cukup tenang,
tetapi dia merasa sangat rumit di dalam. Beberapa hari yang lalu, pria itu masih memberitahunya tentang mengajari gadis kecil itu membaca dan belajar seni bela diri, dan bahwa dia bahkan membantu membersihkan pantat gadis kecil itu. Sulit baginya untuk berpikir bahwa orang yang begitu hangat, sangat kejam di atas panggung. Di bangku penonton, sangat keren, sepertinya merusak bunga dengan kejam adalah tren sekarang, ucap seorang murid lelaki di bangku penonton dengan penuh semangat. Akan lebih trendy lagi, jika kamu kembali dan bertemu denganku, aku akan menghancurkanmu dengan kejam, jawab seorang wanita dari sekte sukacita berbicara dengan marah kepada pemuda itu. Mendengar itu, pemuda tersebut terdiam pucat pasi. Dan saat ini, King Sui pergi ke wanita cantik paruh baya yang sedang menggendong si King Zuang dan berkata, berikan King Zuang kepadaku. Dia akan baik-baik saja di akhir kompetisi. King Sui mengulurkan tangannya. Wanita paruh baya yang menawan dan cantik memandang King Sui dan sedikit mengernyit, seolah dia ingin mengatakan sesuatu. Namun, dia tetap diam saat dia dengan ringan menyerahkan si King Zuang ke King Sui. King Sui dengan hati-hati menggendong si King Zuang, mengangkat kepalanya, dan memberitahu wanita paruh baya yang cantik, King Zuang adalah tunanganku, kamu tidak perlu khawatir menyerahkannya kepadaku. Wanita paruh baya yang cantik dan wanita tinggi itu membeku. Wenren Wu Suang diam-diam memperhatikan semua yang telah dilakukan King Sui. Dia memiliki senyuman ringan di wajahnya, tetapi puluhan ribu pikiran melintas di benaknya. Akhirnya, dia tetap berdiri di sana dengan linglung. King Sui membawa si King Zuang ke Ye Jiange, tetapi tidak berbicara karena dia khawatir dia tidak akan menyukai ide membawa si King Zuang ke puncak Cloud Mist Peak. Ayo pergi, aku akan mengirim kalian berdua ke puncak Cloud Mist Peak, ucap Ye Jiange dan memimpin jalan keluar. Apakah dia baik-baik saja? Tanya Ye Jiange memandang King Sui. Si King Zuang sudah lama tertidur. Membawa sosok lembutnya, dia tidak merasakan apa-apa selain rasa kasihan. Wajahnya yang dingin tampak sangat pucat seolah-olah tidak ada darah. Tidak apa-apa, dia akan baik-baik saja di bawah asuhanku selama beberapa hari, jawab King Sui memandang si King Zuang saat dia berbicara, bahkan tidak mengangkat kepalanya. Ye Jiange merasa sangat aneh. Pria yang biasanya penuh hormat dan tampaknya mabuk dengannya sekarang bahkan tidak peduli untuk melihatnya. Seolah-olah sesuatu yang pernah menjadi miliknya diambil darinya. Dia merasa tidak nyaman dan asing, serta kecewa. Dia yakin bahwa dia tidak jatuh cinta pada pria yang memanggilnya sebagai guru. Tapi kenapa dia merasa sedikit sedih melihat betapa dinginnya dia sekarang? Sepanjang jalan, King Sui tidak mengucapkan sepatah kata pun. Semakin dia bersikap seperti ini, semakin tidak nyaman perasaan Ye Jiange. Namun, dia diam-diam berkata pada dirinya sendiri, dia telah dewasa, dan itu normal jika dia memiliki seseorang yang dia suka. Setelah memilah pikirannya, Ye Jiange tersenyum ketika dia melihat ekspresi khawatir King Sui. Dia menyadari bahwa pria ini sebenarnya sangat penyayang. Dan masalah yang dia hadapi di 100 Miles karena bos wanita cantik dari Yu Hein, Ye Jiange bergumam pada diri sendiri dalam hati. Segera, bangau putih salju mendarat di puncak kabut awan. King Sui menggendong si King Zuang turun, tersenyum sambil berkata, "Guru, terima kasih banyak. Guru bisa kembali lagi. Mengapa? Sekarang setelah kamu memiliki tunangan, kamu ingin menjaga jarak dariku. Apakah kamu sekarang menganggapku merepotkan?" tanya Ye Jiange setengah bercanda. "Jangan berbicara seperti itu guru. Lihatlah, betapa terluka parahnya dia." "Bagaimana guru bisa berkata merepotkan seperti itu?" jawab King Sui dengan wajah pahit. "Aku baru saja berpikir bahwa kamu telah dewasa," ucap Ye Jiange kepada King Sui dengan sedikit kesal saat dia naik ke bangau putih salju. "Aku punya banyak selimut di kamarku. Jika kamu tidak punya, kamu bisa mengambilnya dari kamarku." Ye Jiange merasa aneh, dan segera pergi dengan bangau putih salju. King Sui tertegun, tetapi tersenyum cabul saat dia membawa si King Zuang ke kamarnya di belakang dan dengan ringan meletakkannya di tempat tidurnya.
Setelah memeriksa lukanya, dia mengeluarkan 9 jarum emas. Sepertinya pelet revitalisasi kecil dan salep emas telah bekerja, tetapi pengobatan yang paling efektif tetaplah jarum emas. Setelah menutupi si King Zuang dengan selimut, King Sui menyeringai. Aku tidak hanya kekurangan selimut, tapi juga kekurangan banyak barang yang aku perlukan. Sepertinya aku harus meminjam beberapa dari tempat guru. King Sui mencibir saat dia berjalan ke arah kamar Ye. Di sebelah aula besar ada halaman kecil dengan paviliun di dalamnya. Ye Jiange tinggal di paviliun ini, yang memiliki 2 tingkat. Karena King Sui telah melihat siluet sosok Ye yang luar biasa dan halus di sana, dia sangat akrab dengan pemandangan itu saat dia melangkah di paviliun. Pada saat dia masuk, dia menyadari bahwa tangga itu sebenarnya terbuat dari kayu, dan memiliki nuansa pedesaan. Warna hijau muda dari tangga itu sangat indah. King Sui menggelengkan kepalanya, menyesali fakta bahwa Luan selalu digendong oleh Ye Jiange ke paviliun ini, sementara ini adalah pertama kalinya dia berada di sini. Ada suatu malam gadis kecil itu berteriak dari atas, "Ayah, ayo. Ayo tidur bersama Bibi." King Sui hampir meledak dalam kegembiraan hanya untuk air mata panas membasahi matanya sesaat kemudian. Gadis kecil ini benar-benar bidadari, tidak melupakannya dimanapun dan kapanpun waktunya. Mendorong pintu terbuka, dia melihat ruang tamu kecil muncul. Tempat ini berbeda dari tempat Huoyun Liuli. Ruang tamu Ye Jiange dirancang dengan mempertimbangkan kesederhanaan. Ada 2 baris kursi seputih salju, dinding putih serasi, dan papan lantai putih. Seluruh ruangan juga bebas debu. Yang satu menyukai warna ungu, sementara yang lain menyukai warna putih. Itu sama untuk gaya berpakaian mereka. Ye Jiange suka mendandani gadis kecil itu dengan pakaian putih salju, dan untungnya, gadis kecil itu terlihat sangat menggemaskan dan cantik dengan pakaian putih. Selain 2 kursi santai tersebut, ada juga beberapa lemari pakaian berwarna putih yang berbaris menjadi satu. King Sui perlahan mendekati kamar tidur saat detak jantungnya semakin cepat. King Sui diam-diam memarahi dirinya sendiri karena tidak berguna saat dia berjalan menuju kamar tidur. Dia baru saja memasuki kamar tidur seorang gadis cantik, jadi kenapa dia begitu gelisah? Betapa tidak berguna. Setelah mendorong pintu kamar tidur, King Sui merasa sangat tenang saat dia mengamati ruangan. Kamar tidurnya sangat kecil, sampai-sampai hanya ada 1 tempat tidur dan lemari di dalamnya. Ukuran tempat tidurnya juga cukup kecil, tidak cukup untuk 2 orang untuk tidur di sana. Spray dan selimut tempat tidur rapi dan rapi tanpa sedikit pun kerutan. Saat dia mendekati tempat tidur, jejak aroma samar-samar melayang ke hidungnya. King Sui menikmati bau harum tersebut dan menarik napas dalam-dalam. Baunya sama dengan guruku. Lupakan, aku hanya akan mengambil 2 lembar selimut. Saat dia mengambil 2 lembar selimut dan bersiap untuk pergi, dia melihat sesuatu yang menyebabkan wajahnya membeku. Ada celana dalam berwarna putih tersangkut di dalam selimut. Jadi, bahkan seorang dewi juga perlu memakai celana dalam. Mata King Sui sudah terpaku pada potongan celana dalam putih itu, dan tidak peduli apa yang dia lakukan, dia tidak bisa mengalihkan pandangannya. Bahannya tampak agak tipis, dan dipenuhi dengan aura yang menggoda. Memegang 2 selimut dengan 1 tangan, King Sui dengan hati-hati mengulurkan tangan yang satunya ke arah celana dalam. Setelah menyentuhnya, King Sui merasa sangat bersemangat. Bahannya sangat halus, dan berbau harum. Aroma ini sama dengan gurunya dan juga kamar tidurnya. Setelah tertegun sejenak, King Sui merasa dia sangat celaka. Dia benar-benar kehilangan kendali sebelumnya. Setelah sadar, dia dengan cepat meletakkan kembali celana dalamnya di tempat tidur sebelum dia melarikan diri dengan kecepatan ekstrim dari paviliun. Setelah kembali ke kamarnya sendiri, dia menemukan bahwa si King Zuang masih tidur. King Sui menutupi lebih banyak selimut padanya, dan kemudian masuk ke dalam dunia spasial untuk mengambil seekor kura-kura. Sup kura-kura. Sup kura-kura mampu memelihara dan meningkatkan kekuatan senjata pria. Pada saat yang sama,
Itu juga bisa menyehatkan tubuh, dan sangat baik untuk orang yang terluka. Itulah mengapa King Sui menyiapkan sup kura-kura sebagai tonik untuk si King Zuang untuk memulihkan diri. Saat King Sui mulai memasak, si King Zuang terbangun. Saat dia melihat King Sui dan selimut yang menutupi tubuhnya, dia mengulurkan tangannya, ingin mengangkat selimut. King Sui bergegas. Biarkan aku melakukannya, biarkan aku yang melakukannya. Setelah mengangkat selimut untuknya, King Sui menatap lembut ke arah si King Zuang. Apa yang ingin kamu lakukan? Biarkan aku membantumu, ucap King Sui. Wajah si King Zuang memiliki kemerahan yang tidak wajar. Oh, aku tahu. Tidak usah malu. Biarkan aku membantumu. King Sui membawa si King Zuang dan berjalan menuju ruangan lain. Biarkan aku sendiri. Kamu keluar dulu, ucap si King Zuang menunduk, tidak berani melihat King Sui. Lihatlah, seberapa serius lukamu, jangan terlalu banyak bergerak. Lagian, bagian mana dari tubuhmu yang belum pernah kulihat sebelumnya, ucap King Sui yang langsung melepas roknya. Si King Zuang sangat pemalu sekarang sehingga dia segera menundukkan kepalanya ke pelukan King Sui. Tangan King Sui secara tidak sengaja akan bersentuhan dengan beberapa tempat terlarang. Namun, King Sui tahu bahwa si King Zuang terluka parah. Karenanya, dia tidak mencoba menyentuhnya dengan tidak tepat. Namun, kehalusan kulitnya menyebabkan jantungnya terasa gatal. Menunggu lama setelah tidak mendengar suara apapun, King Sui berbicara, King Zuang, apakah ada yang salah? Apa kamu tidak bisa buang air kecil? King Sui setengah menggendongnya, saat dia berbisik ke telinganya sambil tertawa. Kamu berada di sini, aku tidak bisa melakukannya, jawab si King Zuang. Suara malu-malu dari suara si King Zuang berbisik, dipenuhi dengan pesona yang ekstrim. Tenang saja, aku tidak diizinkan untuk melihat atau mendengarkan. Setelah sekian lama, suara Peter Pater akhirnya terdengar. Si King Zuang sangat pemalu sehingga dia menolak untuk melihat King Sui saat dia menggendongnya kembali ke tempat tidurnya. King Sui menggunakan handuk basah untuk menyeka wajah dan tangannya, sementara wajah si King Zuang yang biasanya sedingin es dipenuhi dengan semburat merah karena rasa malunya. Sesaat kemudian, aroma yang memikat itu keluar. Saat si King Zuang mencium wewangian, wajahnya mirip dengan cahaya matahari yang paling murni. Kemerahan di wajahnya sangat terlihat. Dia teringat saat ketika dia dan King Sui baru saja merasakan pertama kali lawan jenis. King Sui juga memasak sup ini untuknya. Bau sup ini tak terlupakan. Sup itu bukan satu-satunya hal yang tak terlupakan karena setiap kali dia mengingat skenario itu, dia akan merasakan pipinya menjadi panas membara. Mengapa dia mengambil inisiatif saat itu, dan benar-benar melakukan hal yang begitu memalukan? Apakah dia akan berpikir bahwa dia mudah dan bahwa dia bukan wanita yang baik? Apa yang kamu pikirkan? Mengapa kamu begitu tersesat? Ucap King Sui. King Sui membawa semangkuk besar sup makanan, saat dia tersenyum ringan. Si King Zuang terguncang oleh kata-kata King Sui. Setelah itu, dia melihat King Sui membawa semangkuk sup ke samping tempat tidurnya. Dia meniup sup dengan lembut setelah dia menyendok sesendok. Melihat sup di depannya, si King Zuang dengan malu-malu bertanya, apa menurutmu aku mudah? King Sui dengan bodoh menatap si King Zuang. Dia tidak tahu apa yang merasukinya setelah setengah hari. Mengapa kamu menanyakan ini? Ucap King Sui. Apa yang kau bicarakan? Kamu terus mengomel tentang hal yang kita lakukan, dan berkata bahwa aku menghancurkanmu. Apakah kamu meremehkan wanita seperti itu? Aku dibius waktu itu, ucap si King Zuang. Si King Zuang hampir menangis saat dia mengertakkan gigi dan menyelesaikan kalimatnya. Rasa malu di wajahnya membuat King Sui berpikir bahwa dia sangat menggemaskan. Aku memikirkan tentang apa yang kamu tanyakan, oh, maksudmu itu. Nah, kamu memang agak biadab bagiku setelah itu, tapi aku menyukainya. Aku suka fakta bahwa kamu hanya biadab untuk aku. King Sui tertawa saat dia membawa sesendok sup ke dekat mulut seksi si King Zuang. Kamu telur buruk, orang jahat, dan hal buruk.
Si King Xuang bergumam dengan suara rendah sebelum meminum sesendok sup itu. King Xuang, biarkan gurumu mengajarimu tentang burung dan lebah. King Sui menyuapi sambil menjelaskan. Si King Xuang dengan tenang tetap diam. Ada seorang pria, meski dia pelit, akan ada juga wanita yang akan memperlakukannya dengan baik. Namun, dia tidak menyukai mereka, dan hanya menunjukkan ketertarikan pada wanita yang mengabaikannya. Tak hanya itu, dia juga mengatakan bahwa istri tidak bisa dibandingkan dengan selir, dan selir tidak bisa dibandingkan dengan wanita yang dia curi dari orang lain. Melakukannya dengan istri orang adalah yang terbesar dan memberinya kegembiraan yang tak tertandingi. Saat King Sui berbicara kepadanya, mata si King Xuang membelalak dan dipenuhi dengan kecurigaan dan keraguan. Oh, aku sedang berbicara tentang hati pria lain. Aku orang baik, oke, jangan ganggu aku. Dengarkan saja aku selesai berbicara, dan makan sambil mendengarkan aku. King Sui memasukkan sesendok sup makanan ke mulut seksi si King Xuang. Pria sebenarnya berharap wanita mereka akan anggun dan cantik, penuh dengan keanggunan dan pesona, dan dilengkapi dengan hawa yang luar biasa. Tidak masalah jika mereka sedingin es, dan bahkan akan menjadi yang terbaik jika pria lain melihat bahwa kamu benar-benar mendapatkan wanita yang tidak terjangkau. Ini untuk pertunjukan, untuk dilihat orang luar. Di rumah, dia ingin wanitanya menjadi dewasa, penyayang, berbakti, merawat anak-anak, menghormati orang tua, dan tidak genit dengan pria lain. Dan di malam hari, wanitanya harus dipenuhi dengan nafsu yang membara, dan melepaskan iblis batinnya. Akan lebih baik jika dia menjadi nimfo yang horny, semakin horny semakin baik. King Sui dengan ahli tertawa ketika dia menatap si King Xuang yang malu-malu. Setelah hening beberapa saat, King Sui memberi makan sesendok demi sesendok sup untuk si King Xuang. Dia mencelupkan sendok ke dalam mangkuk sup untuk memberinya makan lagi, dan lagi, dan lagi. Setelah menghabiskan semangkuk sup itu, King Sui mengisi kembali mangkuk itu dan memulai kembali tindakan makannya. Apa menurutmu aku babi? Ucap si King Xuang cemberut. Jika babi di dunia ini secantik dirimu, mengapa laki-laki masih mencari perempuan? Mereka mungkin juga mencari babi, jawab King Sui. King Sui mengeluarkan sesendok sup yang sudah masuk ke mulut si King Xuang, dan meletakkannya di dalam mulutnya sendiri sebagai gantinya. Detak jantung si King Xuang semakin cepat ketika dia melihat sendok yang dia minum dari berkali-kali dihisap oleh King Sui. Dia memikirkan logika bengkok yang baru saja dijelaskan King Sui dan bertanya-tanya, apakah salah satu hal yang dia katakan benar. Setelah menyelesaikan makan, King Sui menggunakan energi dari teknik penguatan kuno untuk meremajakan luka si King Xuang. Luka itu di dekat area pusar dengan lubang tembus. Dengan kemisteriusan teknik jarum emasnya, salep emas, 2 tetes darah dari kura-kura emas, dan beberapa butir kecil yang merevitalisasi, luka ini tidak berarti apa-apa bagi King Sui. Saat si King Xuang merasakan tangan King Sui membelai pusarnya, dia tidak berani bertemu dengan tatapannya, tetapi malah mengalihkan pandangannya ke arah lain. Sedangkan, suasana kompetisi pertukaran sekte jatuh dengan penarikan klantong, terutama setelah mendengar keinginan kematian Tong Tu dan peringatan untuk klantong. Tinggalkan jalan untuk klantong, dan biarkan anggota klantong membawa kembali kata-kataku ke kepala klantong. Jangan membalas dendam untukku, jangan berpikir untuk membalas dendam, dan jangan keluar dari kota tombak perak selama 100 tahun. Ini adalah tanda yang jelas menunjukkan inferioritas kepada pihak lain. Itu menunjukkan kepada King Sui dan Sekte Pedang Langit bahwa mereka telah memutuskan di masa depan, mereka tidak akan berpikir untuk terlibat di negara Changlang. Banyak orang tidak bisa mengerti. Bagaimana mungkin seorang anak muda dari Sekte Pedang Langit sudah memiliki kekuatan seperti itu? Sampai sejauh kota tombak perak, yang berperingkat tinggi di negara Changlang, mengakui tanda-tanda kekalahan. Mereka tunduk pada penghinaan dari pihak yang membawanya kepada mereka. Mungkinkah pria dari Sekte Pedang Langit ini sudah begitu kuat?
Beberapa orang tua berambut putih menggelengkan kepala dan menghela nafas karena mereka bisa mengetahui firasat masalah tersebut. Sementara King Sui belum mencapai level untuk melakukan apa yang dia inginkan di negara Changlang, siapa yang bisa melakukan apapun padanya dengan perlindungan Sekte Pedang Langit? Setelah 10 atau bahkan 20 tahun, seberapa kuat dia? Tong Tu juga sangat tua dan dapat mengetahui tingkat keparahan masalahnya ketika dia menyadari bahwa dia tidak dapat membunuh King Sui. Tong Tu berpandangan jauh ke depan. Dia khawatir klan Tong tidak akan tahu yang lebih baik dan berusaha mencari King Sui untuk membalas dendam. Mereka sudah kalah dalam hal penalaran. Bagaimana Sekte Pedang Langit membiarkan mereka melakukan apa yang mereka inginkan karena King Sui berada di bawah mereka? Dalam 10 atau 20 tahun ke depan, sangat mungkin bahwa klan Tong akan sepenuhnya dibasmi oleh pria buas dan tanpa ampun ini. Baili Jingwei tersenyum saat dia melihat kompetisi. Di masa lalu, Gongsun Sankan akan selalu dituntut untuk mengalahkan lawan dengan level Xiantian kelas 8-nya. Itu karena sudah menjadi rahasia umum bahwa luka Baili Jingwei telah membuat kekuatannya bahkan lebih lemah daripada Yi Ye Jianghe. Setelah bertemu King Sui, luka yang menyadap banyak alkemis Xiantian selama lebih dari 10 tahun tidak hanya pulih, tetapi dia juga mendapatkan kembali kemampuannya dari tingkat Xiantian kelas 8 yang sepenuhnya dikuasai. Yang paling penting, dengan bakat langka seperti King Sui di bawah Sekte Pedang Langit, bukan tidak mungkin Sekte Pedang Langit mencapai ketinggian yang lebih tinggi atau bahkan menguasai sebuah benua. Kompetisi di luar berjalan lancar sementara King Sui berada di puncak Cloud Mist Peak menemani si King Zuang. Sore hari, suara gadis kecil terdengar. Ayah. Si King Zuang menatap dengan linglung pada gadis kecil yang luar biasa cantik ini yang memanggil King Sui, ayah. Mata besarnya seperti kristal, bulu matanya yang panjang sedikit terangkat, dan hidung kecilnya yang lucu terangkat dengan penuh semangat ketika dia memasuki ruangan. Setelah melihat si King Zuang, mata besarnya berkedip beberapa kali sebelum dia berbalik ke arah King Sui. King Zuang menatap gadis itu tanpa berkedip sebelum dia melihat ke arah King Sui yang canggung saat dia tersenyum dan berkata, "Kapan kamu memiliki anak perempuan sebesar itu?" "Dia sangat cantik. Aku tidak sengaja menemukannya." "Sudah lebih dari setengah tahun," jawab King Sui, malu. "Luan-luan adalah malaikat kecil yang diberikan kepadaku oleh surga." "Nak, apakah kamu datang karena kamu mencium sesuatu?" King Sui tahu betul bahwa dia datang untuk mencari makanan. Dia ingat bagaimana hidungnya bergerak-gerak ketika dia memasuki ruangan. Itu sangat lucu. Gadis itu menyeringai dan dengan cepat menjawab, "Iya ayah," sebelum matanya mulai melihat sekeliling ruangan. King Sui menepuk kepala kecilnya. Dia memanaskan setengah panci yang tersisa dari sup kura-kura sampai panas dan mendidih sebelum menyajikannya. Dia meraup mangkuk dan meniup setiap sendok pendingin untuk memberi makan gadis itu satu demi satu suapan. Si King Zuang tercengang ketika dia melihat betapa indahnya pemandangan itu saat King Sui memberi makan gadis kecil itu. Dia kemudian ingat bahwa itu adalah pemandangan yang mirip tentang bagaimana King Sui memberinya makan sebelumnya. Dia bahkan memiliki perasaan bahwa jika gadis kecil itu adalah anak mereka, dia akan merasa sangat bahagia. "Apakah kamu sudah kenyang?" tanya King Sui setelah satu mangkuk habis. "Aku ingin lagi." Luan-luan melihat mangkuk di samping. Setelah minum satu mangkuk lagi, dia menepuk perut kecilnya dan bersendawa kenyang. Dia baru saja akan keluar untuk bermain sebelum berbalik dan berkata, "Bibi, kamu sangat cantik." King Zuang tertegun sejenak sebelum dia tersenyum bahagia. Sungguh pemandangan yang langka untuk melihat senyuman darinya, murni seperti senyum seorang anak kecil. Wajah cantik sedingin es berubah sangat lembut dan hangat pada saat itu dan King Sui menjadi linglung. Perubahan yang ditimbulkan oleh gadis kecil itu benar-benar hebat. Anak-anak tidak tahu bagaimana berbohong, terutama anak-anak kecil seperti Luan-luan. Mereka hanya akan memuji yang terindah, menggunakan mata dan hati mereka untuk menilai kecantikan. Bahkan seorang wanita cantik tapi tidak baik akan tampak jelek di depan anak-anak. Semakin kecil mereka,
semakin baik mereka bisa merasakan yang baik dan yang jahat. Itu seperti bagaimana seorang anak kurang dari 1 tahun akan menangis tanpa henti ketika digendong oleh orang jahat. Apa yang sedang kamu lakukan? Qing Zuang bertanya ketika dia melihat bahwa Qing Sui telah melepas sepatunya dan naik ke tempat tidur. Ngobrol denganmu. Aku juga lelah, jadi aku akan berbaring sebentar. Setelah mengatakan itu, Qing Sui mengangkat selimut dan masuk, memberikan sedikit kepuasan pada dirinya sendiri untuk menggunakan selimut yang digunakan oleh seorang dewi sementara kecantikan yang tak tertandingi berada di sampingnya. Qing Zuang tidak bisa berkata-kata. Tempat tidurnya tidak terlalu besar. Meskipun cukup luas untuk 1 orang, namun agak sempit untuk 2 orang berbaring bersama. Dia tidak terbiasa dan merasa sedikit bingung dan gugup. Qing Sui melihat wajah yang sedikit malu, dingin, dan cantik. Sayang sekali dia hanya bisa terlihat saat dia terluka. Jika tidak, dia tidak akan memiliki kesempatan untuk berbagi tempat tidur dengannya. Qing Zuang, kamu akhirnya menghangatkan tempat tidur untuk suamimu kali ini. Sangat nyaman, Qing Sui berkata dengan mabuk. Kamu telur yang buruk, jawab Qing Zuang dengan genit. Qing Zuang, apakah kamu tahu perbedaan antara telur yang buruk dan orang jahat? Ucap Qing Sui berbaring miring saat dia meletakkan salah satu tangannya di perut Qing Zuang untuk menyalurkan energi penyembuhan di lukanya dengan ki dari teknik penguatan kuno. Qing Zuang merasakan perasaan hangat dan kesemutan di perutnya dari tangannya, merasakan sedikit rasa gatal di lukanya. Dia tahu bahwa Qing Sui membantu menyembuhkan lukanya. Dia menutup matanya, tidak melihat ke dalam sepasang mata Qing Sui yang sedikit jahat dan memabukkan. Apa bedanya? Keduanya buruk, ucap Qing Zuang menutup matanya. Qing Sui tertawa sebelum berkata, Qing Zuang, izinkan aku memberitahumu bahwa ada perbedaan yang sangat besar. Orang jahat hanyalah orang yang sifatnya buruk, sedangkan telur buruk, menurutmu apa yang buruk? Setelah mengatakan ini, Qing Sui melihat wajah cantik itu. Matanya tertutup rapat saat rona merah muncul, menyebabkan seseorang memiliki keinginan untuk melakukan kejahatan. Qing Zuang, aku bingung mengapa kamu selalu memanggilku telur yang buruk. Apakah menurutmu itu? Jangan berani-berani bilang, kamu jahat dan hanya tahu bagaimana menggangguku. Qing Zuang dengan cepat menyela kalimat Qing Sui, dia tahu betul bahwa pertanyaan Qing Sui akan membuatnya merasa sangat malu. Beri aku ciuman dan aku tidak akan mengatakan apapun. Apakah itu terdengar bagus, ucap Qing Sui. Qing Sui tanpa malu-malu memindahkan wajahnya. Tidak baik, suara yang jelas dan tajam berbicara dengan marah. Apakah kamu ingin menciumku di kiri atau di kanan? Tidak keduanya. Apakah kamu ingin menciumku atau dicium olehku? Pikirkan baik-baik sebelum kamu menjawab. Nak, kalau kamu salah menjawab, suamimu akan memaksakan diri padamu, hehe. Saat Qing Sui mengatakan ini, dia bahkan mengulurkan tangannya ke udara dan membuat tindakan menyambar yang cabul. Aku terluka, tapi kamu masih menindasku, jawab si Qing Zuang memandang Qing Sui dengan mata sedih. Qing Sui mendapat pukulan keras oleh si Qing Zuang. Si cantik sedingin es bertingkah manja. Penampilan tertegun Qing Sui membuat Qing Zuang menyadari perubahan dalam dirinya dan juga merasa sangat malu. Ketika hari hampir gelap, Ye Jianghe kembali ke puncak Cloud Mist Peak. Hatinya gelisah sepanjang hari. Dia masih khawatir tentang membiarkan Qing Sui mengambil selimut darinya. Dia menyesalinya, dan sekarang dia hanya berharap Qing Sui tidak akan memasuki kamarnya. Ada selimut di lemari di luar, dan dia berdoa agar Qing Sui belum mengambil selimut darinya. Ketika dia memasuki rumahnya, dan terutama kamar tidurnya, dia menjadi tanpa ekspresi. 2 set selimutnya telah hilang, tetapi dia tidak merasa itu penting sekarang. Dia belum sempat untuk mengganti celana dalamnya sejak pagi ini. Tadinya di bawah selimut, tapi sekarang sudah terbuka untuk dipajang di tempat tidur, dan jelas disentuh oleh seseorang. Tiba-tiba, wajah sang dewi memerah seperti fajar. Sayangnya, tidak ada yang menghargai pemandangan indah ini. Dasar bajingan Qing Sui cabul, Qing Sui yang bau, ucapnya kesal. Semakin dia memikirkannya, semakin dia malu.
Bagaimana celana dalamnya bisa jatuh ke tangan anak itu? Siapa yang tahu apa yang dipikirkan anak itu? Dan sedangkan kompetisi pertukaran 3 tahunan terganggu oleh penampilan King Sui. Baik orang tua maupun anak muda merasa bahwa persaingan tiba-tiba menjadi hambar. Setelah Bailey Jinwei menunjukkan panggung kesempurnaannya yang luar biasa untuk level Xiantian ke-8, tidak ada yang berani menantangnya. Bagaimanapun, Sekte Pedang Langit masih memiliki monyet iblis tua yang berada di ranah puncak Xiantian. Bukankah tetua Bailey Jinwei terluka? Kenapa dia bisa lebih berpengalaman dan berdedikasi dari sebelumnya? Gelombang diskusi ini membuat beberapa orang menyerah untuk menantangnya. Meskipun kompetisi pertukaran biasanya berlangsung 10 hari, kali ini berakhir dalam 5 hari. Orang-orang dari sekte lain secara bertahap pergi. Dibandingkan dengan kompetisi pertukaran yang diadakan sebelumnya, ini adalah satu-satunya yang membuat Sekte Pedang Langit paling memerah dengan kesuksesan. Sejak Bailey Jinwei sembuh, semua orang terhalang. Selain itu, kehadiran King Sui, anak muda yang berbakat, menghilangkan kekhawatiran Sekte Pedang Langit selama beberapa ratus tahun ke depan. Pada akhirnya, hampir tidak ada orang selain beberapa sesepuh dari sekte besar yang ingin mendapatkan bagian dari negara Changlang berpartisipasi. Si King Zuang tinggal di tempat King Sui selama beberapa hari, dan dia pergi bersama Fen Xianggu setelah tidak ada yang terluka dalam kompetisi pertukaran sekte. Dalam waktu beberapa hari, King Sui merasa bahwa si King Zuang jelas memiliki lebih banyak perasaan untuknya, menunjukkan bahwa sisi dinginnya telah mencair. Selama beberapa hari ini, King Sui menemukan bahwa Ye Jiange tampaknya sengaja menghindarinya, dan bahkan cara dia memandangnya pun aneh. Itu membuat King Sui sangat tidak nyaman. Apakah karena dia menggunakan selimutnya? King Sui memikirkan celana dalam yang dia sentuh. King Sui bingung. Sial, aku membuat kesalahan. Aku masih baru dalam hal ini, jadi aku kurang pengalaman, gumam King Sui merasa menyesal. King Sui berpikir tentang bagaimana dia merasa bersalah karena memegang celana dalam gurunya, jadi dia hanya melemparkannya ke tempat tidur. Jika dia mengambilnya begitu saja, itu tidak akan merepotkan seperti sekarang. Dia juga akan memiliki souvenir. Mungkinkah dia curiga dia melakukan sesuatu yang kotor dengan celana dalam bekasnya? King Sui merasa bahwa masalahnya sangat serius dan dia perlu mengklarifikasi. Jika tidak, dia akan selalu menggunakan tatapan tidak nyaman itu untuk melihatnya. Dia benar-benar tidak bisa mentolerirnya lagi. Semakin dia memikirkannya, semakin gelisah dia, jadi King Sui pergi ke Ye Jiange dan memanggilnya. King Sui, kamu terburu-buru untuk menemukanku. Apa yang begitu mendesak? Ye Jiange bertanya, heran, saat dia berjalan menuruni tangga. Ini adalah pertama kalinya King Sui sangat mendesak untuk menemukannya. King Sui berusaha keras untuk berbicara dengan serius. Guru, aku perlu membicarakan tentang saat-saat ketika aku pergi untuk mengambil selimut dari kamar Anda. Aku melihat celana dalam Anda secara tidak sengaja, dan pada saat itu, aku pikir itu aneh bahwa bahkan seorang guru yang seperti Dewi akan mengenakan celana dalam. Itu sedikit tidak terbayangkan. Untuk memastikan bahwa aku tidak sedang bermimpi, aku meraihnya dengan tanganku. Dan aku bersumpah bahwa aku tidak menggunakannya untuk melakukan hal lain, ucap King Sui. King Sui merasa lega setelah menyelesaikan kata-katanya dengan satu napas. Ye Jiange menunduk, dan wajahnya merah padam. King Sui berbicara begitu cepat sehingga dia tidak punya waktu untuk menghentikannya. Terutama ketika dia mendengar bahwa dia benar-benar mengenakan celana dalam, Ye merasa malu, tidak bisa berkata-kata, dan sedikit bahagia pada saat yang sama karena dia sebenarnya memiliki status yang cukup di hatinya. Apakah kamu mencariku hanya untuk mengatakan hal ini? Tanya Ye Jiange dengan tenang dan lembut. Ya. Beberapa hari ini, Anda melihatku seolah-olah aku adalah seorang paman kotor. Aku merasa sangat canggung, jadi aku perlu mengklarifikasi. Atau, aku tidak akan pernah bisa tidur nyenyak, ucap King Sui berkata dengan ekspresi pahit.
Ketika Ye Jianghe mendengar bahwa King Sui tidak melakukan apapun dengan celana dalamnya, dia sedikit malu, tetapi juga sedikit bingung. Lalu apa yang dapat kamu lakukan dengan celana dalamku? Ye Jianghe bertanya pada dirinya sendiri di dalam hati. Dia tidak tahu bahwa ada banyak hal kotor di kepala King Sui. Dengan cepat, mendekati tahun baru Imlek, setelah kompetisi pertukaran berakhir. Itu meriah di mana-mana di Sekte Pedang Langit. Ini adalah pertama kalinya King Sui menghabiskan tahun baru Imlek di luar rumahnya. Tanpa disadari, setahun telah berlalu. King Sui memikirkan tentang klan King, dan pemikirannya juga terbang ke klan King saat dia mengingat pemandangan ketika dia merayakan di desa King. Aku selalu berharap ibu baik-baik saja. Ibu pasti memikirkan aku, dan dia pasti mengkhawatirkanku. Aku berharap yang lain di King Clan baik-baik saja. Ketika aku pergi, istri kakak King Zin juga sedang hamil, dan dia pasti telah melahirkan. Itu berarti generasi keempat dari klan King telah lahir. Dia berpikir tentang Ming Yue dan gadis kecil itu. Dia tidak tahu apakah mereka akan merayakannya dengan klan King juga, atau apakah mereka akan tetap tinggal dengan klan King. Bayangan Ming Yue sangat dalam di hati King Sui, dan dia tidak bisa melupakan wanita yang cantik itu. Ayah, suara ceria terdengar, mematahkan pikiran King Sui. Ketika dia mengangkat kepalanya, dia melihat Ye Jianghe memegang tangan Luan-Luan yang berpakaian seperti malaikat dan berjalan ke arahnya. Pemandangan seorang dewi yang sangat halus dengan loli yang sangat cantik begitu indah seperti kabut, membuatnya terpesona dan terpana. Apa yang terjadi? Apakah kamu merindukan rumah dan ibumu? Suara lembut Ye Jianghe terdengar. Meskipun King Sui mendengar suara petasan ini selama setahun, dia masih merasakan kegembiraan yang luar biasa. Ibu, mengapa aku tidak punya ibu? Aku ingin seorang ibu, Luan-Luan tiba-tiba berkata dengan berisik. King Sui dan Ye Jianghe saling memandang, lalu menatap gadis kecil yang matanya dipenuhi pancaran harapan. Luan-Luan, sebenarnya bibimu adalah ibumu. Ingat betapa bahagianya dia saat pertama kali melihatmu. Dia takut kamu tidak akan mengenalinya, jadi dia berkata bahwa dia adalah bibimu. Tidakkah kamu berpikir bahwa kamu terlihat seperti dia? Dia adalah orang yang paling baik dan paling dekat denganmu, ucap King Sui lembut membuat sesuatu tanpa daya. Karena Luan-Luan masih kecil, dia akan percaya apapun yang dikatakan orang, jadi dia hanya bisa berbohong untuk membuatnya bahagia. Anak usia 4 atau 5 tahun berada pada tahap ketika mereka memiliki ingatan yang kabur. Ye Jianghe tersenyum tipis saat dia melihat King Sui berkomunikasi dengan gadis kecil itu. Dia bahagia. Mungkin itu karena dia tahu kesepian yang mendalam dari tidak memiliki orang tua atau kerabat, tetapi dia tidak ingin gadis kecil itu merasa seperti ini lagi. Untuk memastikan bahwa gadis kecil itu mempercayainya, Ye Jianghe menganggukkan kepalanya dan berkata bahwa itu benar. Ketika gadis kecil itu dengan senang hati memanggil, "Ayah" dan "Ibu", wajah Ye Jianghe berubah merah. King Sui memandang dan memeluk Luan-Luan yang bahagia. Pemandangan itu begitu indah hingga bisa membuat seseorang tercekik. Mereka bergabung bersama dengan bahagia, surgawi, indah, dan sempurna. King Sui telah merencanakan untuk menghabiskan tahun baru Imleknya dengan Huoyun Liuli di restoran surgawi bumi, tetapi dia tidak dapat menangani gangguan Luan-Luan. Selain itu, Ye Jianghe juga merasa kesepian seorang diri. Namun sekarang lebih baik karena dia memiliki putri lain yang seperti malaikat. Alasan lain King Sui tinggal di gunung adalah untuk menemani Wenren Wusuang. Dia tidak mendapatkan kesempatan untuk bertemu Huoyun Liuli meskipun setengah tahun telah berlalu. Huoyun Liuli sebenarnya sangat kesepian sendirian. Kembang api mereda dengan cepat. Kecantikan itu sementara. Wanita cantik sangat kesepian sehingga mereka hanya bisa mengagumi diri mereka sendiri. Buah dari alam valet jade immortal sudah matang sekarang, tapi tidak ada yang menggunakannya. King Sui memberi Ye Jianghe 2 buah peningkat daya tahan, dan dia juga memberi gadis kecil itu beberapa. Dia juga mengumpulkan cukup banyak buah wangi.
King Sui benar-benar terus memikirkan kapan dia bisa mencapai lapisan keempat di alam Valet Jade Immortal. Dia juga prihatin tentang 7 apertur hati mistik gadis kecil itu bisa diringankan. Bisakah hadiah untuk lapisan keempat dari alam Valet Jade Immortal memperpanjang hidup gadis kecil itu? King Sui menduga bahwa menaikkan level dunia spasial ada hubungannya dengan wanita. Dia bercinta dengan 2 wanita sebelumnya, dan ranah spasial naik level 2 kali. Mungkinkah setiap kali dia bercinta dengan wanita berbeda, dunia spasial akan naik level? Dalam banyak kesempatan, King Sui ingin menemukan wanita-wanita yang akan melakukannya demi uang. Bel tahun baru berbunyi. Di bawah cahaya bulan dan batu-batu terang, seluruh sekte pedang langit itu terlihat sangat indah. Dari kejauhan, itu tampak seperti pedang cahaya bulan yang besar. King Sui dan Ye Jiange mengajak gadis kecil itu berjalan-jalan di sekitar gunung pedang. King Sui terkejut bahwa dia dapat menemukan pasangan pria dan wanita muda. Banyak dari mereka adalah pelindung dari sekte pedang langit. Semua para murid wanita adalah di bawah asuhan guru bela diri Zhu King. Di bawah sinar bulan, mereka sangat akrab satu sama lain dan berbisik satu sama lain. Kapanpun mereka melihat King Sui atau Ye Jiange dan apakah mereka sedang berciuman atau berpelukan, mereka akan berhenti dan berkata dengan canggung, "Halo Guru Jiange." "Halo King Sui Elder, kami hanya lewat. Maaf mengganggu Anda. Kalian bisa melanjutkan." King Sui terkekeh, membuat mereka dan Ye Jiange tidak bisa berkata-kata. Sekte Pedang Langit tidak melarang interaksi antara pria dan wanita, kan? Tanya King Sui. Ye Jiange jelas terkejut dan melirik King Sui dengan pahit, tetapi King Sui pura-pura tidak melihat. Dia kebanyakan bercanda, tapi dia menyesalinya begitu dia mengatakannya. Dia hanya bisa berharap untuk mengakhiri masalah ini dengan cepat. Sekte Pedang Langit tidak akan melarang interaksi dengan persetujuan bersama, tapi jangan terlalu berlebihan. Tahun baru Sekte Pedang Langit sangat menghibur. Meski ada lampu dan spanduk di mana-mana, dan suasananya meriah, itu tidak sebanding dengan pemandangan malam hari di negeri Changlang. Kecuali para murid yang bertugas, semua orang benar-benar bisa pergi selama tahun baru. Mereka memiliki waktu lebih dari setengah bulan untuk pulang dan mengunjungi kerabat mereka. Ketika King Sui dan Ye Jiange membawa gadis kecil itu pergi jalan-jalan, dia tidak memperhatikan Wenren Wusuang yang sendirian. Ketika dia melihat King Sui berdiri bersama Ye Jiange, bersama dengan seorang gadis kecil yang sangat imut, dia merasa pemandangan itu sangat harmonis, serasi, dan mengharukan. Namun, dia merasakan sedikit kekecewaan di hatinya. "Kamu mengatakan bahwa kamu akan mencoba yang terbaik untuk mengejarku. Kamu bilang kamu ingin aku menjadi wanitamu, tapi kenapa kamu tidak pernah di sisiku? Kenapa aku bukan orang yang ada di sisimu? Kenapa kamu semakin jauh dariku?" gumam Wenren Wusuang. Wenren Wusuang diam-diam melihat siluet King Sui dan Ye Jiange menjadi semakin kabur. Pengekangan di dalam hatinya juga menghilang saat dia melihat King Sui menghilang. 2 tetes air mata jernih meluncur dari matanya yang indah, dan dia berbalik untuk berjalan menuju puncak Zuking Peak. King Sui masih bermain bahagia bersama gadis kecil dan Ye Jiange, tanpa sepengetahuannya bahwa kecantikan yang tiada taraf di generasinya mencoba untuk melupakan semua jejak dirinya. Saat mereka kembali ke aula, ada banyak area yang mengadakan pesta kecil di bawah sinar bulan. Mereka dengan senang hati mengobrol tentang segalanya dan apa saja, minum anggur, dan berbicara tentang wanita juga. Jiange dan King Sui, kemarilah. King Sui menoleh untuk melihat bahwa Baili Jingwei baru saja keluar dari aula dan memanggil mereka. Ketika mereka memasuki aula, mereka menemukan bahwa Baili Jingwei, Gongsun Sanqian, dan Zhu King juga semuanya minum anggur. King Sui dan Jiange bergabung dengan meja, dan suasana memanas. "Jiange, aku sangat gembira melihat hari ini telah menjadi tempat kamu menjalani hidup sekarang. Caramu membawa gadis itu berkeliling dengan King Sui, dan gadis yang memanggil kalian berdua, ibu, dan ayah, sungguh spektakuler," ucap Baili Jingwei tertawa gembira.
Gongsun, Sanqian dan Zhu Qing juga tersenyum saat mereka melihat ke arah Ye Jianghe dan King Sui. King Sui membalas senyuman mereka tanpa malu-malu sementara gadis itu menatap dengan mata besarnya, seolah dia bersaing untuk melihat mata siapa yang lebih besar. Ye Jianghe tersenyum, malu, dan tatapannya tertuju pada gadis itu. Matanya cerah seperti matahari, bulan, dan bintang dan berubah sangat lembut sebelum dia berbalik untuk melihat King Sui dengan tatapan tertekan. Akhirnya, sepertinya dia melihat sesuatu saat dia tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Baili Jingwei tersenyum dan berkata, "Baiklah, baiklah, ini bagus juga. Kami juga menyukaimu seperti ini. Kamu telah memikul terlalu banyak beban selama ini dan sudah saatnya kamu meletakkannya." Terkadang, meletakkannya berarti mengambilnya. Alis dan mata panjang Baili Jingwei mencerminkan kebijaksanaan dan sedalam itu seolah-olah itu adalah jurang maut. Ye Jianghe memandang Baili Jingwei. Selain gurunya yang tidak ada lagi, dia sangat menghormati kakak bela diri tertua ini dengan kebijaksanaan yang tak terduga dan paling memperhatikan kata-katanya. Itu adalah perasaan yang sama yang dia pegang untuk ayahnya di masa lalu. Dan Baili Jingwei adalah saudara laki-laki dan juga ayah baginya. Cara dia mengatakannya, mungkinkah dia telah melihat melalui hati mistik 7 aperture gadis kecil itu atau apakah itu King Sui? Mungkinkah King Sui benar-benar memiliki hubungan dengan dirinya sendiri? Dia memikirkan bagaimana jadinya jika dia akan terjerat dengan pria yang semakin kuat ini. Mengingat pemandangan betapa buasnya dia di arena, dan kehangatan serta kesabaran yang luar biasa yang dia miliki ketika biasanya memberi makan gadis kecil itu, Jianghe tanpa sadar mulai merasa bahwa dia adalah pria yang sangat menarik dan misterius. "Ayo, ayo, semuanya minum." Gongsun Sanqian mengambil anggurnya dan tertawa. Sisanya juga dengan cepat mengangkat cangkir mereka dan minum. "Hari ini, semua orang di sini hanyalah teman. Mari mengobrol dengan santai," ucap Gongsun Sanqian sambil tersenyum. Bagaimanapun, dia adalah seorang yang berwibawa dan memiliki aura ahli yang berpengalaman dengan status tinggi. Syukurlah sisanya adalah saudara bela diri dan saudari bela dirinya selama bertahun-tahun. King Sui sama sekali tidak peduli tentang ini. Luan memiliki hati mistik 7 apertur dan dapat mengetahui apakah pihak lain memiliki niat jahat. Jadi, dia tidak tahu apa itu ketakutan. "King Sui, kamu sangat hebat sehingga kamu telah membuat kami semua terpukau padamu. Syukurlah Anda termasuk dalam sekte kami." Jianghe memiliki pandangan ke depan yang baik, hahaha. Setelah mengatakan ini, Zhu Qing tertawa dengan lembut. Tawa dengan pesona dewasa membuat King Sui mengingat kembali pemandangan yang dilihatnya di dalam gua. Dia dengan jelas mengingat 2 tubuh yang terjerat, putih salju, cantik, dan berwujud baik yang bergerak bersama dengan anggun. Hari ini, tawa indahnya berubah menjadi tangisan indah di telinga King Sui. Untuk berpikir bahwa wanita yang menggoda dan menawan hanya menyukai wanita, King Sui merasa itu sia-sia. Menghadapi bibi bela diri ketiga yang lembut dan menawan ini, dia hanya bisa tertawa dengan ramah. Dia secara tidak sadar tidak ingin ada hubungan dengan dia. Ketika tiba waktunya, King Sui dan Ye Jianghe membawa gadis itu kembali ke puncak Cloud Mist Peak. Bahkan jika itu adalah hari pertama tahun ini, King Sui tidak ingin membuang waktu dan mengabaikan pelatihannya. Setelah mencapai kamarnya, dia menguncinya dan memasuki alam Valet Jade Immortal. Hari ini adalah hari yang dinantikan King Sui untuk waktu yang sangat lama. Itu adalah hari di mana resep Great Revitalizing Pellet akan muncul. King Sui terus memperbaiki salep emas, sementara tingkat pengalaman meningkat dalam jumlah kecil dan menyedihkan. Namun, itu bagus bahwa persyaratan pengalaman besar hampir sepenuhnya tercapai, tetapi untuk mencapai sepenuhnya itu akan membutuhkan King Sui untuk tetap berada di alam Valet Jade Immortal dan melakukan alkimia selama seminggu. Dia melihat ke ranting tanpa nama. Itu memiliki cabang baru yang kuat yang memancarkan kekuatan hidup yang sangat besar, tetapi King Sui tidak dapat menentukan apa itu sebenarnya. Waktu yang dibutuhkan untuk pertumbuhannya terlalu buruk,
tetapi itu juga menyebabkan King Sui ingin tahu lebih banyak tentangnya. Itu telah berubah menjadi kebiasaan baginya untuk melihat cabang tanpa nama ini untuk melihat apakah itu mekar atau telah menghasilkan buah setiap kali dia memasuki alam Valet Jade Immortal. Dia melihat ramuan obat di alam Valet Jade Immortal. Meskipun ini hanya ada di sana selama 2 tahun, mereka telah berusia 200 tahun, memberinya rasa kepuasan yang luar biasa hanya dengan melihatnya. Meskipun memiliki herbal dengan 200 tahun bukanlah apa-apa, mereka semua akan menjadi herbal berumur 1000 tahun dalam 8 tahun. Memikirkan bagaimana dia akan memiliki ladang besar ramuan obat berusia 1000 tahun, King Sui merasa gelisah. Akan lebih baik lagi jika waktu bisa bergeser ke 8 tahun kemudian. Dikejar oleh dorongan tiba-tiba, King Sui perlahan-lahan berkeliling alam Valet Jade Immortal. Ketika dia pertama kali memeriksa daerah itu setelah menemukan keberadaan alam Valet Jade Immortal, dia mulai memperlakukan tempat ini sebagai tempat latihan. Hari ini, setelah berjalan-jalan pelan lagi, dia menyadari bahwa area itu sangat luas. Melihat bahwa tidak banyak perubahan pada prasasti stele, dia berharap akan ada prasasti setelah kata-kata yang menunjukkan bahwa lapisan surgawi keempat diaktifkan. Melihat malas merangkak penyu emas di tepi sungai, King Sui tidak bisa berkata-kata melihat bagaimana dia menggantungkan keempat kakinya di udara lagi. Bukankah itu akan membuat kesal penyu lain yang hanya bisa merangkak? Mendengar suara, ding, King Sui dengan senang hati membuka matanya. Dia mengumpulkan pengalaman yang cukup untuk mendapatkan resep Great Revitalizing Pellet. Suara lembut itu sangat menenangkan King Sui. Merasa gelisah, King Sui melihat resep untuk pelet revitalisasi besar yang tercermin di benaknya. Resep untuk pelet revitalisasi besar, bunga kehidupan, tanduk rusa 1000 tahun, bunga kamelia merah darah, darah bunga kamelia 1000 tahun, darah kura-kura 5000 tahun, bubuk tulang harimau 1000 tahun, ekor phoenix, buah peningkat energi, buah peningkat kelincahan, buah peningkat daya tahan, buah peningkat fisik, jerat setan, karang darah 1000 tahun. Sialan, sial, sial. King Sui dengan depresi mencoba yang terbaik untuk menyelesaikan melihat-lihat resepnya. Dia belum pernah mendengar tentang bunga kehidupan, tetapi hanya dari mendengar namanya, dia tahu bahwa itu bukanlah barang biasa. Meskipun dia telah mendengar tentang kamelia merah darah, dia belum pernah melihatnya sebelumnya. Dia bisa mendapatkan tanduk rusa 1000 tahun dan darah penyu 5000 tahun. Adapun bubuk tulang harimau 1000 tahun, dia tidak mungkin mengikis sebagian dari harimau salju giok putih milik gadis kecil itu, tidak lupa bahwa harimau itu belum mencapai 1000 tahun. King Sui pusing hanya karena melihat istilah ekor phoenix. Dari kehidupan sebelumnya, itu mengacu pada bulu dari ekor burung phoenix. Dia tidak tahu apakah burung phoenix ada di dunia 9 benua. Dia sudah memiliki buah peningkat kekuatan, buah peningkat kelincahan, dan buah peningkat daya tahan. Ekor phoenix membuat King Sui merasa sangat tidak berdaya. Salah satunya menghilang tanpa jejak sementara yang lainnya berada jauh di dasar laut. Ini menyedihkan, resep macam apa ini? King Sui menghela nafas tanpa daya. Apa gunanya resepnya jika dia tidak bisa mengumpulkan ramuannya? Betapa King Sui berharap bisa menyingkirkan ekor phoenix. Andai saja bahannya adalah ramuan obat yang tampak seperti ekor phoenix. Jika tidak, bukankah itu akan membuatnya mati? Bulu dari ekor burung phoenix, dia merasa bingung hanya dengan melihat namanya. Baik, dia lupa untuk memeriksa efek dari Great Revitalizing Pellet. Bahkan jika dia tidak bisa membuatnya, dia perlu memeriksa efeknya. Efek dari Great Revitalizing Pellet meningkatkan 20% dari keseluruhan kekuatan pengguna, meningkatkan 20 tahun umur pengguna, dan menyembuhkan luka dalam waktu singkat. Dalam 1 jam pertama setelah meminum pil, kekuatan pengguna akan meningkat 1 kali lipat, dan kemampuan pengguna akan melemah ke level orang biasa selama sebulan. Setiap orang hanya bisa mengambil 1, dan pelet tambahan hanya akan menyembuhkan luka dalam. King Sui melihat resep itu dengan bingung.
meningkatkan kekuatan keseluruhan pengguna sebesar 20% mirip dengan efek mengambil satu pelet revitalisasi kecil. Selain itu, ini akan meningkatkan umur pengguna hingga 20 tahun. Efek paling buruk adalah itu akan meningkatkan kekuatan pengguna sebanyak 1 kali lipat selama 1 jam. Bayangkan Anda sedang dipukuli dan hidup Anda terancam, tetapi tiba-tiba kemampuan Anda meningkat 1 kali lipat. Orang harus tahu bahwa terkadang 1 tambah 1 belum tentu sama dengan 2. King Sui melihat dengan penuh kerinduan pada efek obat, tetapi memutuskan untuk mengesampingkannya dan melihat informasi selanjutnya. Hanya ada 1 kalimat, yaitu bahwa dia berjarak 200.000 pengalaman dari pelet kecantikan berikutnya. Pil kecantikan. Hal apa yang membutuhkan 300.000 pengalaman? Dia sudah merasa lelah karena Great Revitalizing Pellet yang membutuhkan 100.000 pengalaman. Masih jauh baginya untuk bisa mencoba memperbaikinya. Bahkan mungkin saja dia tidak akan pernah bisa menyempurnakannya selama hidupnya. Melihat efeknya tetapi tidak bisa memperbaikinya, King Sui merasa sangat kecewa dan tertekan. Dia bahkan tidak ingin mengumpulkan pengalaman untuk mendapatkan resep berikutnya dan pil penentu surga. Pada akhirnya, King Sui menepis pikiran negatif yang dia pikirkan. Bagaimanapun, di dunia 9 benua, segalanya mungkin. Dalam kehidupan sebelumnya, dia hanya bisa menjual resep di pasar dengan harga $1. Seorang ahli yang mengenakan pakaian compang-camping akan membelinya, tetapi pada akhirnya akan menyelamatkan dunia. Efek meningkatkan umur 20 tahun membuat King Sui memikirkan Luan-Luan. Jika dia bisa memperbaikinya, Luan-Luan bisa mendapatkan tambahan 20 tahun untuk hidup. Ditambah dengan buah umur panjang, itu akan menjadi total 30 tahun. Memperoleh usia 30 tahun akan memberinya kesempatan lebih tinggi untuk menemukan obat-obatan yang dapat menyelamatkan gadis kecil itu. King Sui merasa sangat tidak berdaya. Perasaan menjaga gunung emas namun sekarat karena kelaparan adalah yang terburuk. Itu adalah perasaan sesak. Kesal, King Sui melepaskan auman harimau tanpa peduli, melepaskan kejengkelannya. Tai Chi. Dia hanya bisa secara fanatik mengulangi posisi Tai Chi. Teknik tinju yang mengasuh mental seperti itu juga memiliki efek yang sangat besar. Dia mempraktikkannya berulang kali. Saat pagi tiba, itu adalah hari pertama tahun baru. Malam sebelumnya adalah malam tahun baru, dan banyak orang dari Sekte Pedang Langit telah menghabiskan malam itu dengan terjaga. Jadi, hanya ada sedikit murid yang melakukan latihan rutin mereka yang biasa. Ketika King Sui bangun pagi-pagi, dia melihat salju putih turun. Tanahnya sudah dilapisi dengan lapisan salju yang tebal. Semuanya tampak tertutup warna putih keperakan, dan dunia terlihat sangat indah luar biasa. Salju pasti mulai turun di tengah malam. Salju musim dingin menandakan tahun panen yang baik, dan merupakan tanda berkat. King Sui suka melihat pemandangan salju yang berterbangan. Putih bersih yang luas dan tak berujung itu tampaknya bahkan bisa membersihkan hatinya. Berjalan di atas salju di luar depan serambinya, King Sui, yang bersiap untuk melatih teknik tinjunya, tiba-tiba merasakan gerakan tiba-tiba dan melihat Luan-Luan mengenakan jaket tebal berlapis. Dia datang melompat-lompat dan berputar-putar ke arahnya saat tawanya yang segar disertai dengan kepakan salju di udara. Ye Jiange, mengenakan setelan putih, mengikuti di belakang. Seolah-olah seorang dewi sedang menginjak salju di tengah kepingan salju yang berterbangan, pemandangan yang begitu indah hingga mempesona. King Sui tidak tahu bagaimana menggambarkan kecantikannya. Seolah-olah dia adalah makhluk yang telah melampaui dunia manusia dan tidak memakan makanan dunia ini. Setiap cemberutnya dan setiap indikasi tawa akan menyebabkan emosi orang-orang yang mengikutinya berfluktuasi sekaligus. Penampilannya tidak memiliki keagungan yang kuat seperti wanita di punggung burung raksasa bersayap emas, juga tidak memberikan atmosfer megah seperti gunung dan sungai. Miliknya menang di bidang yang telah melampaui dunia manusia. Keduanya berasal dari dua ekstrim yang berbeda. Ayah, sedang turun salju, Luan-Luan berteriak, berlari dengan gembira. Mengangkat gadis kecil yang lucu itu,
King Sui melemparkannya ke udara beberapa kali, menyebabkan suara yang renyah dan kekanak-kanakan menjadi tawa, dan suara tawa bergema di puncak Cloud Mist Peak yang tenang. Ye Jianghe berdiri di samping, diam-diam melihat pemandangan di depannya. Dia menikmati pemandangan yang hangat dan mengenang masa mudanya ketika ayahnya juga bermain dengannya seperti ini. Dia tersenyum. Dengan bingung, dia melihat ke arah King Sui dan Luan Luan. Luan Luan, bisakah kamu mempraktekkan teknik harimau untuk ayah? King Sui tersenyum ketika dia melihat gadis itu dan berkata setelah bermain dengannya sebentar. Baiklah, baiklah. Meskipun dia mengenakan pakaian berlapis tebal, dia tetap terlihat proporsional. Ketika dia melakukannya, mata King Sui bersinar. Lompatan terampilnya mendekati sempurna saat dia bergerak. Ketika dia melakukan teknik harimau, King Sui mengerti lebih banyak tentang kekuatan yang disediakan oleh 7 hati apertur mystical. Ketika Luan Luan menampilkan teknik harimau, dia benar-benar memancarkan lapisan lemah aura yang ganas. Kedua lengannya menjadi kuat, seolah-olah dia adalah harimau kecil yang galak. Untuk berpikir bahwa dia bisa memahami esensi dari bentuk harimau, dia telah berhasil mencapai setengah tingkat pemahaman dari hati, menyebabkan King Sui berseru pada bakatnya yang luar biasa. Dia pasti akan memiliki masa depan yang cerah, tetapi masalah meningkatkan umurnya juga sesuatu yang membuat King Sui khawatir. Luan Luan sudah bisa melakukan semua gerakan dasar teknik harimau ini dengan mulus. King Sui tidak membiarkan dia mempelajari hal lain kecuali teknik mimikri 9 hewan. Sejak insiden dengan celana dalam itu, suasana hati antara Ye Jianghe dan dia selalu agak aneh meskipun dia sudah menjelaskan. Itulah mengapa King Sui suka gadis kecil itu ada ketika dia dan Ye Jianghe akan terasa lebih alami. Aneh bahwa Ye Jianghe datang ke tempatnya pagi ini, jadi King Sui melihat ke arah Dewi itu, tidak tahu apa yang dia pikirkan. Dia hanya mengerti bahwa dia dalam keadaan linglung, mengawasi Luan Luan. Gadis kecil itu ada di sini untuk meminta makan darimu, ucap Ye Jianghe. King Sui tersenyum ketika dia mendengar kata-kata Ye Jianghe. Sejak si King Zuang pergi, King Sui secara khusus membuat kolam di puncak Cloud Mist Peak, memasukkan cukup banyak ikan hitam dan kura-kura dan menciptakan kebohongan. Itu karena Ye Jianghe pernah mencicipinya sebelumnya di kota 100 Miles dan menduga ada rahasia di dalamnya. Tapi masih terasa bahwa ini terasa lebih enak daripada makanan yang dibuat dengan buah wangi. Jadi, setelah gadis itu mencicipinya sekali ketika si King Zuang terluka, gadis itu akan mendatanginya untuk makan hampir setiap hari. Hari ini, bahkan Ye Jianghe ikut. Seolah-olah mereka adalah keluarga beranggotakan 3 orang dan menikmati sarapan tahun baru. Ye Jianghe sepertinya masih linglung. Sudah berapa tahun sejak terakhir kali dia merasa seperti ini. Adegan dengan mereka semua bersama-sama menikmati makan malam reuni yang meriah memberinya perasaan yang tak terlukiskan. Dia merasa sedikit nostalgia, berpikir bahwa ini akan menjadi kenangan yang terukir dalam. Itu adalah hari pertama di tahun baru, dan rasanya seolah-olah kehidupan baru penuh dengan tahun baru. Luan Luan sedang menggulung bola salju di kejauhan. Tawa renyahnya tidak berhenti sama sekali. Guru, seberapa besar dunia dari 9 benua? Tanya King Sui. King Sui melirik pemandangan luas dan tak berujung di hadapannya. Dari sana, bahkan negara Changlang yang besar terlihat kecil jika dibandingkan. Tidak ada yang tahu pasti seberapa besar dunia dari 9 benua itu. Itu karena belum ada yang mencapai ujungnya, dan ada juga banyak tempat yang sangat berbahaya. Begitu mereka memasuki zona berbahaya itu, mereka tidak akan pernah kembali, terlepas dari tingkat kultivasi mereka. Tak terhitung orang akan mati karena bahaya yang tidak diketahui, jawab Ye Jianghe melihat ke arah King Sui dengan penuh kerinduan. Aku bertanya-tanya apa level orang terkuat di luar sana dan apakah dunia luar akan lebih menarik. Guru, apakah Anda pernah berpikir untuk berpetualang di luar dunia 9 benua suatu hari nanti? Ucap King Sui mengalihkan pandangannya ke Ye Jianghe yang sedang menatapnya.
Ye Jiange tercengang mendengar kata-kata King Sui. Dia tidak pernah memikirkan ini sebelumnya. Mungkinkah dia ingin menjelajahi dunia bersamanya? Saat itu, dia tidak tahu bagaimana menjawab pertanyaan sederhana ini. Akhirnya, dia menghela nafas dan menggelengkan kepalanya saat dia mengalihkan pandangannya yang sedikit bingung untuk melihat ke kejauhan. Apakah kamu ingat kata-kata Tuan Tua? Ketika kamu belajar untuk meletakkan sesuatu, kamu mungkin menemukan untuk benar-benar mengambil sesuatu, atau lebih tepatnya, kamu tidak benar-benar meletakkan sesuatu. Mendengar kata-kata King Sui, tatapan bingung Ye Jiange menjadi cerah saat dia melihat King Sui, sangat serius. King Sui merasa sedikit tidak nyaman dengan tatapan tajam itu, menggosok hidungnya saat rona pucat muncul di wajahnya. Wajah iblis yang tampan itu membuat Ye Jiange kaget. Untuk berpikir bahwa bahkan dia akan merasa malu dan wajahnya yang memalukan itu cukup lucu. Itu adalah waktu yang tepat ketika gadis itu memanggilnya dari kejauhan sehingga King Sui dapat dengan cepat melarikan diri dari Ye Jiange. Melihat punggungnya yang tegak, senyum lembut Ye Jiange berubah lembut. Di tengah hari, King Sui berpikir bahwa dia harus mengunjungi Wenren Wusuang. Untuk berpikir bahwa dia tidak melihatnya selama sebulan terakhir. Ketika King Sui datang ke puncak Suking, para murid perempuan dari puncak Suking semuanya sedikit khawatir dengan statusnya sebagai penatua dan pemandangan mengerikannya di arena sebelumnya. King Sui tersenyum dan berkata bahwa dia sedang mencari Wenren Wusuang. Dua wanita muda dengan cepat pergi untuk menyampaikan pesan itu. Dengan cepat, kedua wanita itu kembali, tetapi bayangan Wusuang tidak muncul. King Sui sedikit linglung. King Sui tidak tahu mengapa, tetapi dia merasakan jantungnya tenggelam lagi. Dia diam-diam menatap wanita di depannya. Dia ingin tahu kenapa. Pelindung Wusuang berkata bahwa dia sedang sibuk, dan dia tidak bisa menemui penatua King Sui. Dia juga berkata agar penatua King Sui tidak mencarinya lagi. Seorang gadis berkata pelan. Dia juga melihat King Sui dengan aneh. King Sui sekarang merasa sangat bingung. Dalam kehidupan sebelumnya, dia berasal dari daerah pedesaan, dan dia tidak punya uang atau tenaga. Dia juga tidak memiliki bakat atau sesuatu yang pantas untuk dipamerkan, jadi dia selalu merasa rendah diri. Dia tidak akan bersaing dengan orang lain, dan dia bahkan tidak berani berpikir untuk mengambil inisiatif dalam mengejar wanita. Semakin cantik dan superior seorang wanita, semakin King Sui menghindari mereka. Dia juga tidak tahu bagaimana cara menyuruh seorang wanita untuk tinggal bersamanya atau bagaimana menipu dia karena dia merasa cinta tidak bisa dipaksakan. Sebelum dia mulai berkultivasi dalam kehidupan ini, dia adalah orang yang tidak berguna. Hatinya yang hancur dan inferior semakin memburuk sebelum berkultivasi. Bahkan sekarang, dia masih kurang percaya diri di depan seorang wanita, tetapi harga dirinya sangat tinggi. Dia tidak mengerti wanita. Siapa yang bisa mengatakan bahwa dia mengerti wanita? Meskipun kekuatan King Sui tidak ada bandingannya, dia tidak suka berjuang atau memaksa orang lain untuk tinggal. Dia menyukai dan percaya bahwa kesuksesan akan mengikuti dengan sendirinya. Dia hanya membiarkan alam mengambil jalannya, seperti yang dia lakukan dengan Ming Yue dan Si King Zuang. Ketika sesuatu terkait dengan seseorang, itu akan mempengaruhi pemikiran dan keputusan orang tersebut. King Sui bahkan memikirkan kemungkinan bahwa Wenren Wusuang menyukai orang lain setelah dia pergi selama setengah tahun. Bagaimanapun, Sekte Pedang Langit tidak seperti kota Hundred Miles. Ada lebih banyak pria Xiantian di sini, dan dari mereka, ada banyak ahli yang tampan dan dewasa. Seseorang yang kurang percaya diri sangat lemah dalam urusan cinta. King Sui berdiri di sana dengan linglung. Yang lain tidak berani mengganggu dan hanya melihat King Sui menatap kosong ke luar angkasa. Setelah sekian lama, King Sui akhirnya melirik puncak Suking Peak. Apa yang tidak bisa dia ceritakan secara langsung. Dia bahkan tidak ingin melihatku. Bagaimana bisa jadi seperti ini? Jika kamu menemukan orang lain yang kamu sukai, beritahu aku, ucap King Sui pada dirinya sendiri. Dia menertawakan dirinya sendiri,
lalu berbalik sepenuhnya seolah-olah dia ingin menghapus semua yang menjadi miliknya. Dia membuat langkah panjang dalam perjalanan pulang. Pada saat ini, dia merasa benar-benar kalah. Apa kau benar-benar akan melupakanku seperti ini? Aku menolak untuk menerimanya. King Sui tidak mengambil banyak langkah sebelum dia berbalik dan mendengar suara yang dikenal di depannya. King Sui mengangkat kepalanya dengan gembira dan melihat Wenren Wusuang menatapnya dengan pahit. Hati King Sui menghangat. Dia berjalan ke arahnya dan memeluknya begitu erat seolah-olah dia adalah hal yang paling berharga. Seolah-olah dia takut dia akan menghilang lagi. Aku berusaha sebaik mungkin untuk melupakanmu sepanjang malam, tapi aku tidak bisa melakukannya. Aku tidak akan membiarkanmu melupakanku, ucap Wenren Wusuang memeluk leher King Sui dengan lembut. Pada saat ini, suasana hati King Sui yang gembira tidak membiarkan dia mengatakan apapun karena dia merasa seperti mendapatkan kembali sesuatu yang hilang darinya. Dia hanya memeluknya erat seolah dia ingin meremasnya ke dalam tubuhnya. Dia bahkan tidak memiliki pikiran kotor. King Sui, kamu mencekikku. Wenren Wusuang berkata dengan marah di telinga King Sui. King Sui sedikit melonggarkan cengkeramannya dan fokus pada wajah luar biasa yang sedikit tipis dan pucat itu. Saat aku lelah, aku akan melepaskanmu. Tidak peduli betapa aku menderita, aku akan menghormati segalanya untukmu. Sejujurnya, aku benar-benar ingin memilikimu. Bahkan jika kamu tidak menyukaiku, aku tidak ingin melepaskanmu, tetapi aku tidak ingin melihatmu tidak bahagia, ucap King Sui dengan tatapan serius. Dia memeluk leher King Sui dan mendengarkan kata-kata King Sui. Kebencian yang dia rasakan juga perlahan menghilang. Dia mendongak dan mengagumi sepasang mata yang lembut dan serius itu. King Sui terkejut, dan dia melihat wajah Wenren Wusuang yang sedikit memerah. Itu sangat indah dan memikat, tapi dia menahan diri dari tindakan gegabah. Aku ingin mencium dirimu. King Sui melihat keindahan di depan matanya dengan bodoh. Dia benar-benar mengira dia tuli. Dia ingat bagaimana dia membiarkan si King Zuang menciumnya beberapa hari sebelumnya, tetapi dia tidak mendapatkan ciuman itu pada akhirnya. King Sui menunduk dan mencium bibir seksi dan sedikit cemberut itu. Mereka terasa lembut dan manis. Dia mengulum bibir lembut dan montok itu dan menarik lidahnya dengan ringan, menghisapnya. Wenren Wusuang hanya tahu untuk memeluk leher King Sui dengan erat. Wajah manisnya merah tua, dan rahangnya tetap tertutup rapat. King Sui benar-benar tidak bisa melepaskan giginya, jadi dia hanya bisa menjilat dan mengisap bibirnya yang seperti bunga. Perasaan itu sangat indah, terutama ketika dia mengagumi wajah menawan dan memerah itu saat dia melihat kulit indahnya dari dekat. Dia memiliki kecantikan yang bisa mengguncang seseorang sampai ke intinya. Dia meninggalkan serangkaian ciuman di pipinya, dahinya, dan hidungnya yang tinggi dan indah. Salah satu tangannya tiba-tiba naik dan meraih pantat yang bulat, gagah, dan goyang itu. Rencana jahat King Sui berhasil, dan dia mencium bibir manis itu lagi. Lidahnya membungkus lidah ungu Wenren Wusuang. Dia menghisap cairan di dalam mulutnya, tetapi dia hanya punya kesempatan untuk melakukannya sebentar. Tubuh Wenren Wusuang bergetar, dan King Sui merasakan gelombang rasa sakit di lidahnya. Maaf, karena kamu menyentuh, aku panik dan menggigit, ucap Wenren Wusuang dengan perasaan bersalah dan menatap King Sui yang tersenyum pahit dan memiliki darah di sudut mulutnya. Kamu tidak berdarah saat pertama kali. Aku berdarah. King Sui memaksakan senyum dan menyeka darah di mulutnya. Bagaimanapun, Wenren Wusuang tinggal lama di penginapan malam, jadi dia tahu tentang hal-hal semacam ini. Ketika dia mendengar King Sui menggodanya, dia hampir berkata, "Apa aku tidak menggigitmu cukup keras?" "Kamu masih melanjutkan perkataanmu." King Sui memandangi wanita itu dan memeluknya lagi untuk mencium bibirnya yang indah sekali lagi. Dia berteriak sedikit, tetapi kali ini, jauh lebih mudah untuk memasukkan lidahnya ke dalam mulut Wenren Wusuang dan menghisap lidah mungilnya ke dalam mulutnya. Dia menggigitnya dengan lembut, lalu mengendurkannya agar dia bisa menggoyang-goyangkan lidahnya.
King Sui kembali menjulurkan lidahnya ke dalam mulutnya untuk menyedot lidahnya kembali, membiarkannya keluar, dan menghisapnya kembali. Jika aku tidak datang ke sini, apakah kamu benar-benar akan meninggalkanku, dan tidak pernah mencoba menemuiku lagi, ucap Wenren Wusuang. Wenren Wusuang memegang tangan King Sui dan berjalan perlahan melewati salju. Aku tidak tahu. Aku bahkan berpikir untuk bergegas ke puncak Suking untuk menemuimu beberapa saat yang lalu. Aku pikir kamu menemukan pria lain yang lebih baik dariku. Sejujurnya, aku tidak terlalu percaya diri, dan aku merasa tidak bisa mendapatkanmu. King Sui mengangkat Wenren Wusuang dan menggendongnya seperti seorang putri, membuatnya menjerit. Namun, dia dengan cepat meringkuk di dalam pelukan King Sui. Setelah kamu mendetoksifikasi racun di tubuhku saat itu, apakah aku punya pilihan lain? Bahkan jika aku tidak memilihmu, aku akan tetap melajang seumur hidupku. Saat itu, aku merasa kamu kecil, meski sedikit ajaib. Namun, aku masih melihatmu sebagai anak laki-laki. Kemudian, aku menemukan bahwa kamu tumbuh dan menjadi dewasa. Aku sangat senang. Tapi jumlah wanita yang kau suka juga mulai bertambah. Wenren Wusuang berkata seolah-olah dia sedang tidur sambil berbicara. Terkadang, hal-hal ini benar-benar di luar kendaliku. Manusia bisa benar-benar tidak berdaya dalam banyak situasi. Wusuang, aku serius denganmu. Aku menyadari bahwa aku serakah. King Sui berkata tanpa daya. Dia tidak ingin melepaskan si King Suang, Ming Yue, atau Wenren Wusuang. Kamu tidak harus seperti ini, atau kamu akan sangat frustasi di masa depan. Pria yang kompeten tidak akan kekurangan wanita, dan kamu akan memiliki lebih banyak wanita di masa depan. Apa kamu senang? Ucap Wenren Wusuang melompat keluar dari pelukan King Sui dengan aneh. King Sui menggelengkan kepalanya, hanya wanita bodoh sepertimu yang akan jatuh cinta padaku. Pada hari pertama tahun baru Imlek, King Sui menghabiskan waktu bersama Wenren Wusuang seolah-olah mereka sedang dalam perjalanan wisata. Selama itu, King Sui mencium Wenren Wusuang setidaknya 10 kali, membuat Wenren Wusuang tersipu. Dia tidak berpikir bahwa begitu mereka memulai sedikit kontak fisik satu sama lain dan ketika King Sui tahu tentang pikiran Wenren Wusuang, hubungan mereka menjadi stabil. Tangannya juga diam-diam menerima banyak manfaat, terutama dengan bokong yang bulat dan melengkung indah itu. Dia membiarkan tangan King Sui memanfaatkannya. Kamu masih menyentuhnya. Wenren Wusuang melihat tangan yang sedang mengelus pantatnya. Ketika King Sui kembali ke puncak Cloud Mist Peak, satu hari hampir berlalu. Setelah dia buru-buru selesai makan dengan Ye Jiange dan gadis kecil itu, King Sui kembali ke kamarnya dan langsung memasuki alam valet jade immortal. King Sui, yang telah mencapai tahap kesuksesan besar untuk teknik rusa cantering dan bentuk harimau, siap untuk mempelajari bentuk beruang dari teknik mimikri 9 hewan. Bentuk beruang sangat kuat namun mantap, tetapi penggunaan kekuatan dan kekuatan sangat penting. Itu kikuk namun terampil, teknik yang menggunakan kekuatan untuk meraih kemenangan. Teknik bentuk beruang memiliki cara uniknya sendiri untuk menyalurkan ki. Satu-satunya hal yang mengejutkan King Sui adalah bahwa teknik penyaluran ki ini bahkan tidak memiliki nama, tetapi sangat kuat. Mencapai tahap kesuksesan kecil dapat meningkatkan kekuatan seseorang sebanyak 1000 jin. 3000 jin akan dijangkau untuk tahap kesuksesan besar, dan 10.000 jin untuk tahap kesempurnaan besar. King Sui tahu kesulitannya pasti lebih besar daripada teknik bentuk harimau dan rusa cantering. Gaya bentuk beruang tampak kikuk, tetapi kekuatannya kokoh dan ganas. Hal ini dikarenakan teknik penyaluran ki dan efek dari teknik tersebut. Teknik-teknik itu ditambah teknik penyaluran ki akan memberi bahkan orang biasa kekuatan yang luar biasa begitu dia menguasai esensinya. Satu-satunya kekurangan adalah kecepatannya agak lambat. Ini untuk tujuan mengumpulkan kekuatan dan fondasi seperti gunung, dan menciptakan perasaan seperti gunung yang tidak bergerak. Jika dia bisa mencapai tahap kesuksesan besar dari bentuk beruang dan menggunakan kekuatannya untuk mendemonstrasikan teknik pembunuhan yang hebat dari bentuk beruang, efeknya pasti mengesankan.
Jika dia juga bisa dengan tepat menyalurkan tubuh kokoh dan kekuatan luar biasa yang diberikan teknik penguatan kuno, dia bisa menang bahkan jika dia hanya melawan yang lain hanya dengan menggunakan kekuatannya. Teknik ini juga bisa berbaur dengan baik ke dalam atribut bumi Xiantian Qi. Segalanya paling sulit di awal. King Sui mencoba menggunakan teknik penyaluran Qi untuk bentuk beruang. Sulit untuk dimengerti dan sangat aneh. King Sui menemukan bentuk beruang jauh lebih sulit untuk dikuasai daripada rusa cantering atau bentuk harimau. King Sui berspekulasi bahwa di masa depan, jenis teknik mimikri 9 hewan yang lebih maju akan lebih sulit untuk dikuasai. Hanya atribut tambahan untuk teknik mimikri 9 hewan ini sudah membuatnya sangat mengesankan. King Sui sekali lagi mengagumi kekuatan luar biasa dari keterampilan tambahan dan penggunaan teknik pertempuran yang kuat. Dia mencoba menyalurkan Qi lagi, dan dia perlahan mulai menggerakkan Qi di tubuhnya. Teknik penguatan kuno berjalan secara otomatis tampak seperti naluri dalam tubuhnya, dan itu tidak akan mengganggu keterampilan lainnya. Itu hanya akan mendukung mereka seperti perisai. Dia berlatih menyalurkan Qi. Ketika dia lapar, dia membuat sesuatu untuk dimakan di alam spasial. Dia bahkan membuat sepanci sup dan perlahan memanaskannya di atas api, menjaganya pada suhu mendidih sehingga dia bisa meminumnya kapan saja. Dengan bantuan teknik penguatan kuno, King Sui dapat mengurangi setengah pekerjaannya untuk menjaga kesehatan yang baik. Namun, hanya setelah 10 hari King Sui perlahan-lahan memahami intinya. Dia juga hampir tidak berhasil menggunakan teknik untuk menyalurkan Qi ke seluruh tubuhnya. King Sui merasa seolah-olah tubuhnya berbobot 1000 jin. Meskipun 1000 jin tidak berarti apa-apa bagi King Sui, 1000 jin yang berasal dari tubuhnya sendiri ini membuatnya merasa sangat canggung. Dia merasa sedikit kaku, tetapi kekuatannya pasti meningkat pesat. King Sui tahu bahwa dia sudah berada di tingkat dasar untuk teknik beruang. King Sui sangat senang. King Sui mempertahankan dirinya dalam keadaan bentuk beruang dan menggunakan beberapa keterampilan sederhana untuk bentuk beruang. Dia tidak bisa mempelajari keterampilan yang memiliki kekuatan membunuh yang kuat sampai dia mencapai tahap kesuksesan kecil. King Sui bahkan mencoba menambahkan deru harimau ke teknik beruang atau menggunakan teknik harimau saat dalam bentuk teknik beruang. Sayangnya, keinginan itu indah, tetapi kenyataannya kejam. Namun, King Sui percaya dia bisa berhasil menggabungkannya di masa depan. Ini terjadi sampai King Sui diusir dari alam Valet Jade Immortal. Pada hari kedua tahun baru, Sekte Pedang Langit menjadi lebih dingin dari hari sebelumnya. Salju mulai turun lagi setelah turun setengah dari kemarin. Kepingan salju yang menari itu besar dan indah. King Sui menggunakan bentuk beruang dengan canggung di salju, tapi itu jauh lebih baik daripada saat dia mulai. King Sui diam-diam memberi selamat pada dirinya sendiri. Hehe, ibu, lihat ayah. Dia terlihat seperti beruang hitam. Suara tawa dan pembicaraan yang tajam bercampur dengan tawa Ye Jiange yang tidak biasa. King Sui memandangi dua dewi dan loli yang sangat cantik tanpa daya. Luan, selama ini, kamu perlu mempelajari formulir beruang hitam ini. King Sui tertawa dan mengangkat gadis kecil di pelukannya. Aku tidak akan mempelajarinya. Aku tidak akan mempelajarinya. Ini sangat jelek. Kepala Luan menggeleng seperti genderang dan berteriak bahwa dia tidak akan mempelajarinya. King Sui tidak takut dia tidak akan mempelajarinya. Ketika gadis kecil itu akan mengolah bentuk beruang, dia pasti tidak akan tahu apakah itu bentuk beruang. Selain itu, dia tidak dapat melihat apakah dia adalah beruang hitam kecil atau bukan. Hanya orang di sebelahnya yang bisa melihat. Oke, kamu tidak akan mempelajarinya. Kamu tidak akan mempelajarinya. King Sui mencium pipi kecil yang seperti boneka itu. Begitu Luan mendengar bahwa dia tidak perlu mempelajarinya, dia segera menjadi bahagia dan menggigit hidung King Sui. Tawa kecilnya bahkan membuat Ye Jiange tidak bisa menahan tawanya. Guru, jika Anda tidak keberatan, apakah tidak apa-apa jika Anda belajar sesuatu bersamaku? Ucap King Sui sambil menggosok hidungnya sedikit malu.
Ye Jianghe juga terkejut. Dia kemudian tersenyum dan berkata, tentu, kamu tidak bisa menyimpan rahasia untuk dirimu sendiri. Untuk guru, aku ingin memberi 12, bahkan jika aku hanya punya 10, ucap King Sui terkekeh. Ketika Ye Jianghe mendengar kata-kata King Sui, senyum ringannya tidak berubah, tetapi dia merasakan sedikit rasa manis di hatinya. Pikiran peduli King Sui untuknya seperti hujan gerimis, menggali ke dalam hatinya tanpa suara. Bersambung, sampai bertemu di episode selanjutnya. Semoga kalian semua terhibur, dan terima kasih buat semua pendengar alurmu.